Halo, perkenalkan nama saya Fikri Dinul Hakiki dengan NIM 0513133636, Universitas Terbuka UPPJJ Jakarta, program studi S1 Sistem Informasi. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web ya teman-teman. Nah, di sini dalam tugas praktik 1 ini, mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka menggunakan CSS, inline internal atau eksternal, dan mahasiswa dapat menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, manipulasi data table, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing, seperti pop-up, modal box, dan alert box. Nah, untuk soal tugasnya, untuk yang pertama, kita diminta untuk membuat sebuah website pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka yang dilakukan oleh UT Daerah. Nah, pada kesempatan kali ini, tugasnya yaitu yang pertama adalah membuat halaman login ya. Nah, untuk yang sebelum kita masuk ke halaman login, di sini saya sudah membuat struktur filenya yang jadi seperti ini. Di sini ada 3 folder, ada CSS, img, dan juga JS. Dan juga terdapat beberapa file tambahan. Di sini ada dashboard, login, stock, dan tracking. Untuk data JS-nya sendiri, ini data sudah ada di e-learning ya, tinggal download saja. Nah, kemudian untuk img juga di sini juga sudah tersedia juga ya di website e-learning. Nah, untuk scriptnya di sini Nah, di sini untuk bagian fungsi login ya akan dijalankan pada saat tombol login diklik, yaitu pada bagian function login ini. Nah, untuk isi kolomnya di sini ada 2 ya, yaitu untuk masukkan email dan password. Di sini kita memakai get element by ID. Nah, di bagian ini saya melakukan looping data menggunakan file data.js yang sudah kita download tadi untuk mencocokkan email dan password yang sudah terdaftar. Juga terdapat untuk dilakukan proses validasi apakah input user sesuai dengan data yang ada atau tidak. Maka di sini ada keterangan nanti ada login berhasil, ataupun misalkan kita masukkan salah, terdapat email atau password salah. Nah, di sini ketika loginnya berhasil, maka kita akan berpindah ke halaman dashboard, yaitu di sini yang kita nemuin file dengan dashboard.html. Oke, lanjut untuk dashboard sapaannya ya. Di sini kita akan menyesuaikan jam ya, untuk menyesuaikan teks sapaannya. Dan di sini ketika saya masukkan kurang dari jam 12, maka di web tersebut akan muncul selamat pagi. Dan ketika jam 12 sampai kurang dari jam 18 atau jam 6 sore, maka pop-up akan muncul selamat siang. Dan ketika lebih dari jam 6, maka teks akan munculkan selamat malam. Nah, ini akan menyesuaikan dengan waktu di sistem kita. Nah, untuk bagian tracking sendiri, di sini saya mengambil data tracking berdasarkan nomor data yang diinput oleh user ya, yaitu oleh kita nanti. Dan data kemudian ditampilkan ke halaman menggunakan manipulasi DOM dengan inner HTML. Nah, dalam data perjalanan force ini yang saya masukkan di sini yaitu digunakan untuk menampilkan riwayat perjalanan secara dinamis. Nah, untuk datanya seperti yang saya bilang tadi di awal, itu semuanya tertaut dengan data JS yang sudah disediakan. Nah, untuk stok ya kan, di sini saya akan melakukan looping untuk menampilkan data bahan ajar ke dalam bentuk sebuah tabel. Dan di sini untuk baris penambahan tabel baru ya, insert row, saya akan membuat baris baru pada tabel menggunakan DOM. Nah, di fungsi tambah ini kita akan membuat, misalkan kita menginput stok baru ya dengan memasukkan nama barang beserta jumlah stoknya. Yang ketika sudah dimasukkan datanya, maka data tersebut langsung muncul tanpa kita mereload halaman tersebut. Nah, untuk style programnya ya,
Di sini yaitu kita bikin di dalam folder CSS yang sudah kita bikin dan namain dengan style CSS. Nah, di dalam file ini kita bebas untuk mengimplementasikan imajinasi kita, kreativitas kita untuk membuat website tersebut terlihat lebih menarik dan juga lebih efeknya lebih dinamis dan UI-nya itu enak buat dan atau friendly user gitu ya. Oke, setelah kita selesai membuat scriptnya untuk program yang sudah kita bikin, kemudian kita sudah mengimplementasikan kreativitas kita ya untuk tampilan UI-nya, kemudian kita coba masuk ke website yang sudah kita buat tadi. Oke, kita tinggal klik login di sini, di kanan, open with live server. Nah, di sini sudah muncul ya tampilan awalnya dari yaitu ini pada halaman login ya, login.html ini. Nah, coba kita masukin kalau misalkan email atau password kita salah. Ini kita asal aja. Gmail. Ini contohnya. Dan password asal aja. Nah, apakah kita kalau klik login akan muncul salah? Nah, ini pop up atau alarm untuk kalau misalnya kita masukkan email atau password yang salah ya. Nah, sesuai dengan tugas di sini kita terdapat kolom buat isi email dan juga buat password. Nah, di sini halaman loginnya sesuai tugas ya, input email dan password, yaitu ini email dan password 2, terus tombol login ini ya. Nah, terus jika salah atau tidak sesuai, munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang dimasukkan salah. Seperti yang tadi saya sudah coba, ketika kita masukkan email atau passwordnya salah, akan muncul pop-up bahwa yang kita masukkan itu salah ya. Nah, terus kemudian terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau pop-up. Nah, ini ada lupa password juga daftar ya. Karena ini belum tersedia lanjutannya, jadi daftar itu pendaftaran belum tersedia. Dan juga kalau lupa password kita klik, karena belum ada lanjutannya juga, maka isinya kan silakan hubungi admin untuk reset passwordnya. Kemudian kita masukkan email yang benar ya, admin.id. Nah, ketika login berhasil pun di sini ada pop-up juga untuk tanda bahwa login kita tuh berhasil ya. Nah, ini karena saya bikinnya jam 22:15, maka sesuai dengan script yang tadi saya buat, maka sini akan muncul selamat malam. Dan apabila di sini kurang dari jam 12, maka akan muncul selamat pagi. Dan apabila lebih dari jam 12 dan kurang dari jam 6 sore, maka akan muncul selamat siang. Nah, ini ada saya tambahkannya selamat datang dan pilih menu di samping untuk petunjuk. Nah, di sini ada menunya ya, ada tiga tabel. Nah, kita coba tracking dulu. Nah, kita coba masukkan nomor DO. Dan untuk nomor DO-nya itu kita ngambil dari data.js yang sudah kita download. Kita salah satu aja coba. Nah, kita paste di sini, kemudian kita klik cari apakah muncul hasilnya atau tidak ya. Nah, di sini muncul ya sesuai dengan scriptnya, maka berarti di sini di halaman tracking.html ini, nah di sini berarti sudah terhubung dengan
data.js. Oke, untuk selanjutnya kita back. Nah, kemudian kita klik yang stok. Nah, di sini ada stok-stok ya, ada nama dan jumlah stoknya. Ini ngambil dari data.js ya yang sudah disediakan. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan nama barang baru dan juga stok baru ya. Contoh nama barangnya buku ini dengan jumlah stok misalkan ada 100 piece. Nah, kita klik tambah. Nah, maka di sini sudah berhasil ya untuk menambahkan nama barang dan juga jumlah stok. Nah, coba kita tambahkan barang satu lagi. Nah, dengan jumlah stok, klik tambah. Nah, di sini juga muncul ya. Nanti sini sudah sesuai, kita bisa menambahkan nama barang dan juga jumlah stok barangnya. Oke, untuk menu tracking dan stoknya udah sesuai. Dan setelah ini kita tinggal klik logout saja. Nah, ini juga muncul pop-up untuk logout berhasil. Oke, mungkin itu saja tugas satu pemrograman berbasis web dari saya. Mungkin di sini masih banyak penjelasan dari saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.